karena dia diajak dari ini dia nggak mau, dia nggak mau ambil pisau di dapur. Dari situ dia itu dekat dengan pisau itu tangga tidak tahu di pendek tenggorokannya. Habis itu dia lemas dengan pisau dia lari keluar, tapi lari ke depan rumah nggak ada, nggak tahunya ada di sebelah rumah tangga. Itu posisi tidak pakai celana dalam aja. Celana dalam aja. Sama. Tapi nggak mau dia. Jadi belum sempat waktu itu ya? Belum sempat. Berapa lama berhubungan? Baru 2 minggu. Selama 2 minggu. Motif dari pembunuhan ini adalah bahwa pelaku merasa kecewa dan sakit hati. Yang kronologisnya adalah pada tanggal 17 Januari 2021 bahwa pihak korban meminjam sejumlah uang kepada pihak pelaku, yaitu pertanyaan tanggal 1 Februari 2021 ada upaya pelaku untuk merayu korban untuk mau diajak persetubuhan dengan diiming-imingi uang kembali sejumlah 600.000. Di rumah pelaku, korban meminta janji uang 600.000 tersebut. Pada saat meminta, si pelaku ternyata tidak memiliki uang tersebut dan berusaha untuk meminta korban melayani pulang, bahwa pada saat tidak mau diajak berhubungan, pelaku langsung mengambil sebilah pisau dan melakukan pengancaman. Di situ terjadi pergulatan. Si korban berhasil mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh pelaku. Kemudian korban menusukkan ke kaki pelaku agar pelaku bisa menjauh. Pada saat sudah ditusuk, si pelaku menjadi lebih kalap lagi, akhirnya merebut pisau dari korban dan langsung ditusukkan ke leher korban. Dan Kutai Barat khususnya, kita tetap menjaga, kita kondusivitas, dan kita percayakan penegakan hukum berlaku secara adil, secara transparan. Ya, saya menghimbau kepada masyarakat agar jangan terprovokasi, jangan terhasut oleh isu dan suasana ini. Karena ini adalah murni kasus kriminal yang telah ditangani oleh kepolisian. Dan kearifan lokal kita juga akan menentukan sikapnya pada hari Kamis. Mengurut kasus pembunuhan di Kutai Barat sama sekali bukan sara. Muhammad Munawir 21 membunuh Madeline 20 pada 1 Februari 2021. Munawir marah karena Madeline tidak menuruti keinginannya untuk berhubungan seks. Dalam catatan kronologis Polres Kutai Barat yang diperoleh reporter Tirto, Munawir bertemu Madeline di sebuah angkringan pada 17 Januari 2021. Madeline meminjam uang kepada Munawir sebesar 2 juta rupiah. Munawir memberikan bukan dengan niat membantu tapi menyetubuhi Madeline namun ditolak. Munawir sakit hati dan berencana membunuh Madeline pada 1 Februari 2020. Ia menyusun siasat, mengirimkan pesan via WhatsApp kepada Madeline yang isinya ajakan berhubungan seks dengan iming-iming 600.000 rupiah. Munawir lalu menjemput Madeline dan membawa ke rumahnya. Di sana Madeline meminta uang yang dijanjikan sebelum menuruti keinginan berhubungan seks. Alih-alih memberikan uang, sejak awal Munawir tidak membawa uang, ia malah membuka celana memaksa Madeline. Madeline menolak. Munawir naik pitam dan mengambil belati di kamar dan mengacungkannya ke Madeline. Madeline sempat merebut dan menusuk kaki Munawir. Namun Munawir berbalik merampas dan menusuk leher Madeline hingga tewas. Dari hasil visum et repertum dokter Rumah Sakit Umum HIS Sendawar, ditemukan luka di bagian leher depan korban. Ujar Kapolres Kutai Barat AKBP Irwan Yulianto Prasetyo kepada reporter Tirto Kamis 11 Februari 2021.
Munawir disangkakan pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama 20 tahun. Isu pidana bergeser sara setelah tersangka diamankan Polres Kutai Barat. Menurut AKBP Irwan Yuli Prasetyo, isu pidana bergeser menjadi isu sara. Munawir berdarah Madura sementara Medellin Dayak Tanjung. Menurut Irwan, tergesernya isu terjadi lantaran terbangun opini negatif di media sosial. Pada Rabu 10 Februari 2021 siang, tagar Madura, Dayak dan Sampik menjadi ramai di Twitter. Beberapa warganet menghubung-hubungkan kejadian terkini dengan peristiwa berdarah di masa silam. Untuk mengantisipasi konflik horizontal, tersangka menjalani sidang adat pada 4 Februari 2020. Kepala Lembaga Adat Besar Kutai Barat, Manar Dimansyah Gamas, menetapkan denda 4.120 antang atau guci atau setara 1,648 miliar rupiah. Tersangka juga diwajibkan membayar proses adat kematian senilai 250 juta rupiah. Kami memberi waktu 6 bulan terhitung sejak hari ini untuk menyelesaikannya, ujar Manar. Staf Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Andi Muhammad Rizaldi, menilai pergeseran isu pidana menjadi sara bisa disebabkan selain karena disinformasi yang berkembang di masyarakat, juga kelalaian aparat saat menangani kasus agar apa yang terjadi di masa lalu tak terulang. Menurutnya, pemerintah dan aparat harus bergerak cepat melakukan pendekatan demokratis, melibatkan pemimpin masyarakat, pemimpin agama, dan pemimpin adat untuk duduk bersama membahas dan meluruskan masalah. Sementara Komisioner Komnas HAM RI BK Ulu Hapsara menyarankan agar para tokoh dari kedua suku dipertemukan dan hasil pertemuan dibawa sampai ke akar rumput sehingga masyarakat paham hasilnya. BK juga menyarankan agar pemerintah dan aparat mengantisipasi ujaran kebencian dan provokasi sara lanjutan di media sosial. Langkah-langkah hukum diperlukan juga untuk antisipasi ujaran kebencian dan provokasi sara, ujar BK kepada reporter Tirto Kamis. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Ade Yaya Suryana menjamin situasi di wilayah hukumnya akan tetap kondusif. Media harus ikut menjaga stabilitas Kamtipnas kondusif, terlebih masalah sara jangan justru menjadi pemicu, imbunya kepada reporter Tirto Kamis. Polisi sejauh ini sudah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda untuk memberikan imbauan dengan menekankan inti permasalahan adalah tindak pidana kriminal murni. Tokoh adat memiliki peran penting memberikan informasi yang akurat dan meredam masyarakat adat untuk menyerahkan pada proses hukum, jelas Irwan Yuli Prasetyo. Irwan mengklaim kondisi di Kutai Barat saat ini kondusif tanpa ada keresahan dan masyarakat melaksanakan aktivitas rutin seperti biasa. Masyarakat adat suku Dayak di Kutai Barat dibuat murka oleh perbuatan MM. Apalagi pemuda Madura itu membunuh Medellin karena Medellin menolak berhubungan badan. Mirisnya lagi perempuan yang akrab disapa Tasya itu dibunuh dalam keadaan hamil muda. Buntutnya kasus ini ikut berdampak pada orang-orang Madura yang berada di Kutai Barat. Mereka terancam diusir dari Kutai Barat jika MM tidak dapat membayar sanksi adat yang dijatuhkan oleh Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat. Sanksi tersebut berupa denda sebanyak 4.120 antang atau guci yang nilainya setara 1,6 miliar rupiah dengan rincian satu guci bernilai Rp400.000. Tidak hanya itu, MM juga diharuskan membayar biaya prosesi Parap Mapui hingga ke Nyau Kuangkai atau adat kematian suku Dayak Benuak mulai tingkat 1 sampai tingkat selanjutnya yang nilainya mencapai Rp250 juta. Sehingga secara keseluruhan total denda adat yang harus dibayarkan oleh MM adalah 1,8 miliar rupiah. Keputusan itu berdasarkan hasil sidang adat di Lamin atau Rumah Dayak Dayak Benuak, Taman Budaya Sendawar pada Kamis 4 Februari 2021. Kami memberi waktu 6 bulan terhitung sejak hari ini untuk menyelesaikannya, kata Manar Dimansyah Gamas, Kepala Lembaga Adat Besar Kutai Barat. Jika dalam kurun waktu 6 bulan MM tidak bisa membayar sanksi adat tersebut, maka seluruh warga asal Madura
yang ada di Kutai Barat diminta angkat kaki. Menyadari panasnya situasi yang membuntuti kasus pembunuhan ini, Kapolres Kutai Barat AKBP Irwan Yuli Prasetyo langsung meminta masyarakat untuk menahan diri atas kasus pembunuhan ini. Kami mohon semua pihak bisa menahan diri. Ini murni kriminal, katanya, Selasa 2 Februari 2021. Diterangkan Irwan, MM membunuh Madeline karena kecewa keinginannya untuk menyetubuhi gadis itu tidak dituruti. Mulanya Madeline hendak meminjam uang 2 juta rupiah pada MM pada tanggal 17 Januari 2021. Namun ada keinginan dari pihak pelaku untuk menyetubuhi korban. Pada saat itu korban menolak sehingga pelaku merasa kecewa dan sakit hati, katanya. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tanggal 1 Februari 2021, MM kemudian menawarkan pinjaman Rp600.000 kepada Madeline alih-alih 2 juta rupiah. Karena sangat membutuhkan uang, Madeline pun tergiur dengan tawaran itu. Saat akan mengambil uang pinjaman Rp600.000 itu, Madeline dijemput oleh MM di salah satu sekolah di kawasan Busur, Kelurahan Barong Tongko. Madeline lantas dibawa ke kontrakan MM. Sesampainya di rumah MM, ternyata uang Rp600.000 itu tidak ada. MM sengaja mengelabui Madeline karena niatnya sebenarnya adalah menyetubuhi gadis berkulit kuning langsat itu. Namun Madeline kembali menolak ajakan MM dan itu membuat MM marah. Karena ditolak, pelaku mengambil pisau. Pelaku sudah berencana melakukan penganiayaan maupun pembunuhan terhadap korban. Itu jadi pemicu pada saat pelaku mengambil pisau, pelaku melakukan pengancaman. Di situ terjadi pergulatan. Madeline sempat merebut pisau yang dipegang oleh MM dan menusuk kaki MM untuk membuatnya menjauh. Namun hal itu membuat MM semakin kalap. Si pelaku menjadi lebih kalap lagi, lalu merenggut pisau dari korban dan langsung ditusukkan ke leher korban, terang Irwan. MM dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsider pasal 338 dan pasal 351 ayat 3. Ancaman hukuman maksimal dengan hukuman mati atau seumur hidup, pungkas Irwan.